Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 30 September 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat. Sudah akhir bulan September, kita bersyukur untuk bulan September yang boleh kita lalui. September ceria, dan kita ingin melangkah di bulan depan, bulan Oktober. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Kita menutup hari ini bulan kitab suci nasional. Namun artinya bukan kitab sucinya tidak lagi kita baca. Bulan kitab suci kita tutup, namun kitab suci terus kita buka, kita baca dan kita renungkan setiap hari. Hari ini kita juga memperingati Santo Hieronymus. Siapakah dia? Ia lahir pada tahun 342 di Stridon, Dalmatia. Santo Hieronymuslah yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani Aramaik ke dalam bahasa Latin, atau yang dikenal dengan sebutan Vulgata. Kata Vulgata dari kata Latin vulgar, yang berarti sehari-hari, yang umum, yang biasa digunakan. Dibutuhkan waktu selama 30 tahun loh untuk menerjemahkan kitab suci ini ke dalam bahasa Latin. Santo Hieronymus mengatakan, ignoratio scriptuarum ignoratio Christi est, yang berarti tidak baca kitab suci, tidak mengenal Kristus. Santo Hieronymus wafat di dekat kota Bethlehem pada tanggal 30 September tahun 420. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di gereja di Bethlehem, dan konon kemudian dipindahkan ke gereja Santa Maria Maggiore di kota Roma. Santo Hieronymus diangkat menjadi pelindung para sarjana kitab suci. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 50. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketika di seminari menengah, dulu ini saya masuk tim inti bola basket di seminari. Dulu postur saya masih kurus, tidak terurus. Kalau sekarang kan semakin berisi karena kaya nutrisi. Di dalam tim inti, nomor punggung saya dulu adalah 23. Terinspirasi dari sang bintang bola basket bernama Michael Jordan. Tiap kali saya main basket, saya cenderung tuh serakah main sendiri karena merasa jago. Jarang oper bola ke orang lain. Saya ingin menjadi bintang lapangan sendiri. Maka pernah suatu kali dalam pertandingan, tim di seminari kalah gara-gara saya yang serakah. Maka saya dikeluarkan dari tim inti
dan harus mengikuti seleksi ulang lagi. Sedih sekali rasanya ketika dikeluarkan dan harus ikut seleksi ulang lagi. Namun inilah yang akhirnya membuat saya bertobat. Setelah saya masuk tim inti lagi, saya tidak mengenakan nomor 23 di punggung saya, tetapi saya menggunakan nomor 91. Nomor 91 itu kerap digunakan oleh Dennis Rodman, seorang pemain belakang yang terkadang dalam satu permainan dia tidak mencetak angka apapun, namun ia selalu dimainkan. Karena apa? Karena banyak melakukan aksi-aksi penyelamatan dan asis oper bola kepada teman-teman yang lain. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bermenung ketika para murid bertengkar untuk memperebutkan yang terbesar di antara mereka. Yesus menempatkan seorang anak kecil di sampingnya. Ia berfirman, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Bagaimana mungkin yang kecil menjadi yang terbesar? Inilah logika kita. Namun tidaklah demikian dengan kehendak Allah. Biji sesawi adalah benih yang paling kecil di antara segala jenis benih. Namun ketika bertumbuh, ia menjadi pohon yang besar. Saya teringat sekali, belum lama ini ada video bahwa ada seorang anak kecil yang menangis karena setelah diberkati dan diberi rosario oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, akibat desak-desakan orang banyak, rosarionya hilang. Saya juga pasti nangis kalau dapat rosario dari Paus terus hilang. Nah, tapi yang menarik, yang kecil dia malah mendapat sesuatu yang berharga, rosario dari Paus. Walaupun ia kehilangan akhirnya rosario itu, dan akhirnya berita tentang anak yang kehilangan rosario yang menangis di depan gereja katedral itu viral dan didengar oleh deklarasi dari kepausan, maka Bapak Kardinal mewakili Bapak Paus menggantikan rosario yang sama, rosario dari Paus Fransiskus kepada anak itu, bahkan disertai dengan hadiah-hadiah yang lainnya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin mengajak para muridnya untuk tidak berebut kekuasaan, untuk tidak berebut kebesaran dalam hidup mencari kekuasaan, melainkan haruslah merendahkan diri, haruslah tulus seperti seorang anak kecil yang mau terus-menerus bersaksi, melayani di tengah kehidupan. Orang yang terbesar bagi Yesus adalah pribadi yang mau menerima diri, bertekun, mendengarkan sabda Tuhan, dan melaksanakan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, bukan prestasi yang Tuhan kehendaki, namun relasi kita dengannya. Apakah kita telah membangun relasi yang hangat dengan Yesus? Selamat bermenung. Tuhan berkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.